Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni, guru kimia di SMA Negeri 1 Sukatani, Kabupaten Bekasi. Pada bulan Mei tahun 2022, karena pembelajaran kelas 12 sudah selesai, maka saya membuat video pembelajaran tentang pembahasan soal untuk persiapan UTBK bagian 2 mengenai pembahasan soal mengenai sel volta dan hukum Faraday. Soal yang pertama, diketahui dua buah elektroda lengkap dengan potensial elektrodanya sebagai berikut. Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, E0-nya sama dengan plus 0,34 volt. Al3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Al, E0-nya sama dengan min 1,66 volt. Jika kedua elektroda tersebut disusun sebagai sel volta, tentukan anoda dan katodanya, tulis reaksi pada anoda, katoda, dan reaksi selnya, tulis notasi selnya, dan tentukan harga potensial selnya. Pertama-tama, pilih elektroda yang digunakan sebagai anoda, yaitu elektroda yang E0-nya lebih kecil, sehingga dipilih anodanya Al. Katodanya pilih yang E0-nya lebih besar, sehingga diperoleh katodanya Cu. Reaksinya, di anoda terjadi reaksi oksidasi dari anodanya. Al menghasilkan Al3+ ditambah 3 elektron. Sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi, ion katodanya Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Karena jumlah elektronnya belum sama, maka jumlah elektronnya disetarakan. Reaksi di anoda dikalikan 2, sedangkan reaksi di katoda dikalikan 3, sehingga diperoleh reaksi di anoda 2Al menghasilkan 2Al3+ ditambah 6 elektron. Reaksi di katoda 3Cu2+ ditambah 6 elektron menghasilkan 3Cu, sehingga reaksi selnya 2Al ditambah 3Cu2+ menghasilkan 2Al3+ ditambah 3Cu. Notasi selnya Al garis Al3+ jembatan garam Cu2+ Cu. Harga potensial selnya atau E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda, yaitu E0 Cu dikurangi E0 Al sama dengan plus 0,34 minus min 1,66, diperoleh E0 selnya plus 2,00 volt. Reaksi yang kedua, jika diketahui elektroda Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag, E0-nya plus 0,80 volt. Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, E0 sama dengan plus 0,34 volt. Fe2+ tambah 2 elektron menghasilkan Fe, E0 sama dengan min 0,44 volt. Berdasarkan data tersebut, apakah reaksi berikut dapat berlangsung spontan? Jelaskan. Yang A, 2Ag+ ditambah Cu menghasilkan 2Ag ditambah Cu2+. Yang B, Fe2+ ditambah Cu menghasilkan Cu2+ ditambah Fe. Untuk menjawab soal tersebut, pertama, dari reaksinya, tentukan manakah yang mengalami reaksi oksidasi dan manakah yang mengalami reaksi reduksi. Maka masing-masing tentukan dahulu biloksnya. 2Ag+, biloks Ag-nya plus 1, Cu, biloks Cu-nya 0, menghasilkan 2Ag, biloks Ag 0, plus Cu2+, biloks Cu-nya positif 2, maka Ag plus menjadi Ag mengalami reaksi reduksi, Cu menjadi Cu2+ mengalami reaksi oksidasi. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, sama dengan E0 Ag dikurangi E0 Cu, sama dengan 0,80 volt minus 0,34 volt sama dengan 0,46 volt. Karena diperoleh
E0 sel bertanda positif, maka reaksi dapat disimpulkan dapat berlangsung spontan. Untuk soal yang B, sama masing-masing unsur di dalam reaksi tentukan dahulu biloxnya untuk mengetahui apakah reaksi tersebut berlangsung spontan atau tidak spontan. Fe2+ menghasilkan Fe, reaksinya mengalami reaksi reduksi. Cu menjadi Cu2+ mengalami reaksi oksidasi. Maka E0 selnya sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, sama dengan E0 Fe dikurangi E0 Cu, sama dengan minus 0,44 minus 0,34 volt, sama dengan E0 selnya minus 0,78 volt. Karena hasil E0 selnya negatif, maka reaksi tersebut tidak dapat berlangsung spontan. Soal yang ketiga, jika diketahui Al3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Al, E0-nya minus 1,66 volt, Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, E0-nya plus 0,34 volt. Berdasarkan data tersebut, analisa apakah larutan CuSO4 boleh disimpan dalam bejana yang terbuat dari aluminium? Untuk menjawab soal tersebut, jika larutan CuSO4 disimpan dalam bejana yang terbuat dari aluminium, ada kemungkinan reaksi yang terjadi 2Al ditambah 3 CuSO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali plus 3 Cu. Al-nya mempunyai bilox 0 di ruas kiri, di ruas kanan biloxnya plus 3, maka Al-nya mengalami reaksi oksidasi. Cu di ruas kiri biloxnya plus 2, di ruas kanan 0, maka Cu-nya mengalami reaksi reduksi. Kemudian kita hitung E0 selnya. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 sel sama dengan E0 Cu dikurangi dengan E0 Al sama dengan 0,34 volt minus min 1,66 volt. Diperoleh E0 selnya 2,00 volt. Karena E0 sel positif, jadi reaksi dapat berlangsung spontan, maka larutan CuSO4 tidak boleh disimpan dalam bejana yang terbuat dari aluminium. Karena jika tetap disimpan, maka akan terjadi reaksi antara larutan CuSO4 dengan bejana aluminiumnya, sehingga larutan CuSO4-nya menjadi terkontaminasi oleh hasil reaksinya dan bejana aluminiumnya akan keropos dan lama-kelamaan akan mengalami kebocoran. Soal yang keempat. Pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat digunakan arus listrik sebesar 10 ampere. Ternyata endapan tembaga yang dihasilkan sebanyak 3,175 gram. Tentukan berapa lama elektrolisis tersebut dilakukan. Diketahui ArCu sama dengan 63,5. Untuk menjawab soal tersebut, pertama, larutan CuSO4 di dalamnya ada air atau H2O, Cu2+, SO4 2-. Kemudian dari soal diketahui I-nya 10 ampere, endapan Cu atau massa Cu yang dihasilkan 3,175 gram. Ditanyakan berapa lama elektrolisis dilakukan atau T sama dengan berapa. Pertama-tama hitung ECU-nya berdasar reaksi atau ion-ion yang ada di dalam larutan. ECU sama dengan ArCu dibagi muatan Cu-nya. 63,5 dibagi 2 sama dengan 31,75. WCU sama dengan EIT per 96.500. Kita masukkan W-nya 3,175 sama dengan E-nya 31,75
kalikan I-nya 10 ampere, kalikan T dibagi 96.500. Sehingga T-nya bisa dihitung 3,175 kali 96.500 dibagi 31,75 kali 10. Sehingga diperoleh T-nya sama dengan 965 detik. Soal yang kelima, sejumlah arus dapat mengendapkan 1,08 gram perak dari larutan perak nitrat atau AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam larutan nikel sulfat NiSO4, tentukan berapa gram nikel yang dapat diendapkan. Diketahui ArAg 108 dan ArNi 59. Untuk menjawab soal tersebut, pertama, larutan AgNO3 di dalamnya terdapat H2O, Ag+, NO3-. Kemudian WAG-nya 1,08 gram dari soal. Kita hitung EAG-nya, ArAg per muatan Ag sama dengan 108 dibagi 1 sama dengan 108. Kemudian larutan yang kedua, larutan NiSO4, di dalamnya terdapat H2O, Ni2+, SO4 2-. Berapakah WNi-nya? Hitung dahulu ENI-nya sama dengan ArNi dibagi muatan Ni sama dengan 59 bagi 2 sama dengan 29,5. Karena dua larutan dielektrolisis dengan disusun seri, maka WAG per EAG sama dengan WNi per ENi sama dengan 1,08 per 108 sama dengan WNi per 29,5. WNi-nya sama dengan 1,08 kali 29,5 dibagi 108. Diperoleh massa nikel yang diendapkan 2,95 gram. Demikian pembahasan soal latihan UTBK bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.